Ini bisnis to bisnis, murni bisnis. PT Papua Dispensasi Mandiri ini harus didorong, diberikan operasional, penyertaan modal yang kuat supaya uruslah saham 10% itu dialihkan ke rekening Bank Papua. Jumpa kembali dalam channel kami. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan satu pesan buat kita bersama. Satu hal, kembali lagi tentang saham 10% untuk orang Papua. Saham 10% dari tahun 2018 sudah diberikan, namun sampai detik ini belum ada kejelasan. Salahnya di mana dan salah siapa sampai sekarang menjadi teka-teki yang perlu kita bersama-sama pertanyakan hal ini. Pada kesempatan ini kami mau sampaikan pesan satu kepada Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika. Pemerintah Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua harus tahu benar proses bisnis ini. Jangan setengah-setengah. Sehingga barang ini tidak akan ada kejelasan dari waktu ke waktu. Contoh sampai saat ini, pemerintah kabupaten dan provinsi harus memberikan tugas dan mendesak PT Papua Dispensasi Mandiri. Ini bukan dana APBD, ini bukan dana APBN, ini adalah bisnis, murni bisnis. Jadi proses dari pusat, pemerintah pusat, kucuran saham 51,2% itu tidak diberikan ke dana APBN. Itu perlu diingat. Kenapa lantas dipercayakan kepada Inalum awal-awalnya? Karena apa? Ini tidak bisa dikelola secara APBN dengan APBD. Ini non APBN, non APBD. Jadi diserahkanlah PT Inalum untuk mengelola ini sebelum Main ID ada. Setelah Main ID ada, ini dikelola oleh Main ID. Nah, kenapa sampai pemerintah pusat dan Freeport menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua untuk membuat PT kalau mau mengelola saham? Itu prosedur yang murni bisnis. Jadi harus buatlah PT Papua Dispensasi Mandiri, bukan masuk di APBD-nya Provinsi Papua. Itu yang benar. Sehingga Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika bentuklah satu sebuah nama PT Papua Dispensasi Mandiri. PT Papua Dispensasi Mandiri ini harus didorong, diberikan operasional, penyertaan modal yang kuat supaya uruslah saham 10% itu dialihkan ke rekening Bank Papua. Jadi Provinsi Papua dan Kabupaten, pertanyaannya dan tekanannya itu kepada PT Papua Dispensasi Mandiri, terutama kepada kami, para direksi dan juga komisaris. Tidak tinggal diam, memberikan evaluasi, memberikan target, memberikan timeline. Itu yang benar. Sehingga PT Papua Dispensasi Mandiri ini bisa bergerak cepat. Ya kalau kita mau mancing ikan besar, ya kita pakai umpan besar. Kalau kita mau mancing ikan kecil, ya kita pakai umpan kecil. Filosofi ini harus diterapkan. Penyertaan modal dikuatkan, operasional dikuatkan, sehingga kita bisa lobby-lobby orang-orang profesional yang kita taruh benar-benar untuk membantu, mendukung. Ya barang ini bisa jalan cepat. Tetapi kalau kita hanya terus menyalahkan pusat, menyalahkan provinsi, saling menyalahkan kabupaten, menyalahkan PT Papua Dispensasi, menyalahkan orang per orang, ini tidak akan jalan. Tidak akan jalan. Akan mandek terus. Pesan ini saya sampaikan di hari ini supaya menjadi perhatian serius. Siapapun bupati, siapapun gubernur, ini harus dijalankan secara bisnis. Jadi buatlah peraturan daerah. Bagaimana pengelolaan 3% di provinsi? Pengelolaan ini kan harus dibuat. Peraturan daerahnya, ini untuk apa saja?
7% ini harus dibuat peraturan daerahnya. Peraturan daerah baik pembagian saham dari 7% menjadi 3 dan 4. Dan juga pengelolaannya bagaimana, diarahkan kepada siapa, penerima manfaatnya siapa, programnya apa, dan daerah-daerah mana yang harus didistribusi dari saham, dividen saham 7% atau 10% itu. Ini bisnis to bisnis, murni bisnis. Kita jangan salah kaprah. Saya minta maaf harus sampaikan hal ini. Kita supaya benar-benar jalanin barang ini dengan serius. Kalau kita cinta dengan masyarakat yang kita layani, masyarakat Papua. 10% dari 2018 sampai dengan saat ini. Mau 2024, tidak jelas. Ini yang perlu menjadi satu renungan kita bersama untuk mencapai satu tujuan bahwa dividen atau saham itu benar-benar harus terimplementasi di masyarakat Papua dan masyarakat Kabupaten Mimika. Saya kira demikian, ini menjadi pesan buat kita bersama sehingga barang ini cepat dan jalan. Terima kasih.